Welcome to another English with Puri video. Yang baru nonton channel aku, kenalin, nama aku Puri. So, in today's video, we're gonna be talking about phrasal verbs. Kalian pasti sering sekali menemui phrasal verbs dalam pembicaraan bahasa Inggris sehari-hari. Tapi mungkin kalian nggak tahu kalau itu namanya phrasal verb. Contohnya kata-kata ini. Phrasal verbs. Phrase as in phrase, phrasal verbs. Ternyata suami aku nggak tahu phrasal verb itu apa, guys. There's so many. Like one of them is find out. Find is a verb, out is a preposition. Find out is called a phrasal verb. Tuh kan, native speaker aja nggak tahu kalau itu namanya adalah phrasal verb. Karena mereka terbiasa ngomong aja gitu, nggak tahu nama-namanya, nggak tahu nama-nama istilahnya. Apa itu phrasal verb? Phrasal verb adalah sebuah frasa yang terdiri dari kata kerja dan preposition yang membentuk satu kata dengan arti yang berbeda. Sebuah phrasal verb sangat mungkin untuk mempunyai lebih dari satu arti, tergantung konteks kalimatnya. Kali ini kita akan belajar contoh-contoh phrasal verbs umum yang seringkali digunakan dalam pembicaraan bahasa Inggris sehari-hari yang menggunakan preposition out. Aku sudah pernah bikin beberapa video mengenai phrasal verbs. Silakan ditonton kalau yang belum nonton. Nah, di video kali ini kita akan belajar 10 phrasal verbs yang menggunakan kata out. Phrasal verb yang pertama adalah figure out. Figure out. Figure adalah kata kerja atau verb, out adalah preposition. Contoh kalimatnya begini. I don't know how to make fried rice from scratch, but I'm gonna figure it out. Jadi artinya di situ, aku nggak tahu cara bikin nasi goreng dari from scratch itu apa sih bahasa Indonesianya? From scratch. Oh, dari awal. Ya, dari awal. Aku nggak tahu cara masak nasi goreng dari awal, tapi aku akan cari tahu. I'm gonna figure it out. Aku akan cari tahu caranya. Joko is good at math. It only takes him a second to figure out a math problem. Joko itu pinter banget matematika. Jadi cuma butuh waktu 1 detik untuk dia mencari tahu cara memecahkan soal matematika. Jadi itulah arti kata figure out. Mencari tahu atau mencari jalan. Kata yang kedua adalah burnout. Burn out. Burn artinya membakar ya. Out artinya keluar, membakar keluar. Tapi artinya bukan itu. Burnout ini artinya bisa jadi semacam terbakar habis gitu. Jadi kalau lilin ya, lilin dengan nyala api, kalau apinya itu habis dan lilinnya sudah habis, itu namanya lilinnya burn out. Udah nggak ada lagi yang bisa dibakar. Berarti sudah padam ya, nggak ada apinya lagi gitu guys. Nah, kata burnout ini seringkali digunakan untuk mengekspresikan rasa lelah yang berlebihan, extreme exhaustion. Jadi kan ada tired, tired itu capek gitu ya. Di atasnya tired ada exhausted, itu lebih capek lagi. Nah, di atasnya exhausted ada burnout. Burnout itu kayak capek banget, amat sangat lelah, udah nggak ada energi. Jadi kayak lilin yang terbakar habis tadi, dia udah nggak ada api yang bisa dibakar, jadi udah habis energinya. Jadi misalnya orang-orang yang workaholic gitu, yang suka bekerja secara berlebihan, itu suka merasa burnout. This job burns me out. Pekerjaan ini membuatku amat sangat lelah. I'm so burned out that I can't do this anymore. Aku udah amat sangat lelah, aku nggak bisa lagi nih. Kata yang ketiga adalah make out. Ini artinya bisa macam-macam tergantung konteks kalimat. Tapi arti yang umum adalah make out dalam arti berhasil atau sukses. He makes out really good at his new job. He makes out really good at his new job. Artinya dia berhasil cukup baik di pekerjaan dia yang baru. Arti yang kedua yang juga cukup umum dari kata make out ini adalah berciuman. Dalam konteks romance ya. I saw a couple making out in the restaurant. Aku melihat pasangan sedang berciuman di dalam restoran. Kata berikutnya adalah zone out. Zone out. Ini artinya kehilangan fokus atau kehilangan konsentrasi.
Sampai bisa jadi jatuh tertidur. Jadi ada istilah yang namanya in the zone. Kalau seseorang sedang in the zone, itu artinya dia sedang fokus banget, sedang konsentrasi. Nah, zone out ini adalah kebalikannya. Zone out berarti kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus, dan mendadak ngeblank gitu istilahnya. My dad zones out in front of the TV every night. Jadi ayah aku itu setiap malam ketiduran di depan TV. Dia kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi, dan ketiduran. Itu namanya zone out. Kata berikutnya adalah workout. Workout ini bisa berarti olahraga atau exercise. I like to work out in the morning. I like to work out in the morning. Aku suka berolahraga di pagi hari. Workout bisa juga berarti bekerja atau berhasil. Our plan worked out really well. Our plan worked out really well. Rencana kita berhasil dengan baik. Rencana kita bekerja dengan baik. Kata selanjutnya adalah pass out. Pass out. Ini artinya pingsan. Ya, pingsan. He passed out during the ceremony. Dia pingsan pada waktu upacara. Kata selanjutnya adalah turn out. Ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya semacam ternyata. Atau kalau orang Jawa bilang, dilalah. He was quiet when I met him, but he turned out to be very talkative. He was quiet when I met him, but he turned out to be very talkative. Dia pendiam waktu pertama aku ketemu dia, tapi ternyata dia suka ngomong. He turned out to be very talkative. Ternyata dia suka ngomong, ternyata dia nggak pendiam. Contoh lagi, whenever I make a plan, it always turns out to be a chaos. Whenever I make a plan, it always turns out to be a chaos. Setiap kali aku bikin rencana, nyatanya selalu menjadi chaos atau berantakan. Jadi di situ turns out artinya menjadi atau semacam menjadi nyata, kenyataannya. Turn out juga bisa berarti muncul atau hadir. A lot of people turned out at the party. A lot of people turned out at the party. Banyak orang yang hadir di pesta. Kata selanjutnya adalah find out. Find out. Ini artinya menemukan atau mencari tahu. I found out that my boyfriend was texting another girl. I found out that my boyfriend was texting another girl. Aku menemukan pacarku sedang SMS cewek lain. Contoh lagi, I don't know the answer, but I'll find out for you. I don't know the answer, but I'll find out for you. Jadi aku nggak tahu jawabannya, tapi aku akan cari tahu untuk kamu. Mencari tahu atau menemukan. Kata selanjutnya adalah chill out. Chill out. Chill out ini artinya santai, relax. Chill out, everything is gonna be okay. Chill out. I'm gonna chill out in my backyard. Aku mau nyantai dulu di halaman belakang. Kata yang terakhir adalah freak out. Freak out. Freak out ini artinya sebuah reaksi takut atau khawatir atau bisa jadi juga marah. Contohnya, my mom freaked out when I told her that I got suspended from school. Jadi ibu aku bereaksi marah atau bisa jadi juga dia khawatir atau takut ketika aku bilang sama dia kalau aku diskors dari sekolah. No need to freak out. It's just a toy, not a real spider. No need to freak out. It's just a toy, not a real spider. Nggak perlu takut. Ini cuma mainan, bukan laba-laba beneran. Oke guys, jadi itu tadi adalah 10 phrasal verbs yang sering sekali digunakan dalam pembicaraan bahasa Inggris sehari-hari. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di-share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!